Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Explore dan motor kesayangan saya, Vario 125 Alt ya. Saya di pagi yang cerah ini ya seperti biasa rutinitas kita ya ngevlog sambil berangkat ke tempat kerja ya. Dan sebelum lanjut ya, saya mohon ya bantuannya atau dukungannya dengan memberikan like, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik ya. Oke, dan yang sudah memberikan like, share, subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Saya doakan semoga dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya ya teman-teman, amin. Dan dipanjangkan umurnya ya, amin. Oke, lanjut ya teman-teman. Ya, ini biasa aktivitas sehari-hari ya, ngevlog sambil berangkat ke tempat kerja ya teman-teman. Ini juga baru ngevlog lagi ya, udah berapa hari ya, karena ya lagi sibuk dengan kerjaan ya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi berangkat tempat kerja ya, ataupun dalam perjalanan atau di jalan, utamakan keselamatan ya teman-teman. Jangan lupa selalu mematuhi tata tertib lalu lintas ya teman-teman. Di cuaca yang cerah ya, ini pasti cerah nih ya. Dari dulu ya, belum dari dulu lagi mau apa ya teman-teman, belepotan ya, udah lama kagak ini kan, udah beberapa hari bukan udah lama. Ya ini belum turun-turun hujan juga ya, emang musim musim kemaraunya emang kayaknya udah balik lagi ya teman-teman. Kan kalau dulu kan musimnya kan sebentar doang ya, musim kemaraunya tiba-tiba udah musim hujan lagi. Sekarang kayaknya udah balik ke dulu lagi ya, sepertinya ya musim hujannya ya di antara sekitar Februari ya, Januari dan Februari ya teman-teman. Ya bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini lumayan rame ya. Ini kita di daerah Harapan Baru Regensi, Bekasi Barat ya teman-teman. Ya ini langganan banjir lah, sama kayak perumahan saya di sini. Kalau di sini hujan sejam aja langsung banjirnya dalam teman-teman. Yang tinggal daerah sini juga pasti paham ya, pasti tahu di sini. Makanya tuh bisa dilihat ya, rumahnya kebanyakan pada tingkat-tingkat semua ya teman-teman, jarang ada yang nggak tingkat ya. Dan ini lumayan tumben rame ya, biasanya jam segini masih pada sepi. Ini aja sekarang banyak mobil, apa di daerah Sultan Agung pada macet ya, makanya lewat sini. Ya, jam segini masih sepi, nggak terlalu banyak pengendara ini. Sekarang udah lumayan rame lah. Nah ini gereja nih teman-teman di sini ya, kita kan harus saling toleransi ya. Ya ada masjid pasti ada gereja, tapi di sini wiharanya nggak ada. Karena di sini ya mayoritas banyak orang Islam,
terus yang kedua Kristen sama Katolik. Mohon maaf bukan ini rasis atau bawa agama ya, Sarah ya. Cuma mau infokan saja. Nah ini sebelah sini, ini stasiun Cakung sebelah kiri ya. Emang di perumahan saya itu perbatasan antara Bekasi dan Jakarta Timur ya teman-teman. Nah teman-teman bisa ngeliat sendiri. Nah tuh, ini stasiun Cakung ya. Biasanya nih banyak yang lawan arah. Nah tuh ya, banyak yang nggak pakai helm ya, emang rata-rata seperti itu ya kondisi pengendara di negara ini ya. Nggak hanya pemotor saja ya, yang menggunakan kendaraan roda 4 juga kadang ya, banyak juga, bukan kadang, banyak juga sih yang nggak safety belt ya, yang nggak menggunakan safety belt ya. Padahal itu fungsinya juga penting ya buat keselamatan mereka. Nah tuh banyak yang nggak pakai helm juga itu ya, alasan mereka karena dekat, karena itu. Padahal mah cuma ya, mereka itu kedua pertama itu malas ribet doang pakai helm. Yang kedua ya itu karena ini bukan jalan raya, mereka pikir ya, mereka berpikir hanya jalan-jalan raya saja gitu yang mengharuskan memakai atribut lengkap ya, atribut keselamatan lengkap ya. Karena ya gitulah pengendara di sini, ataupun ya apa ya bisa dibilang ya, aduh lupa ya, pokoknya itulah. Pokoknya ya mereka ya takutnya ya mau polisi doang gitu. Ya, contoh kan kayak waktu itu lagi viral kan, bang siapa itu saya lupa itu ya, youtuber itu yang menegur lawan arah ya kan. Ya emang sih baik ya, ya kan, walaupun emang dia di kontenin ya, namanya kan nyari duit kan berbeda-beda ya, tapi emang apa tujuannya itu ya baik, supaya tidak terjadi kecelakaan gitu. Karena kan pasti yang lawan arah itu ya itu pasti merugikan diri sendiri sama orang lain ya. Karena kan udah kejadian kan, 7 orang pengendara motor ditabrak truk lawan arah, padahal hari ya tempatnya lokasinya sama di situ pada saat yang viral ya. Cuman ya seperti itu kejadiannya, mereka hanya mau diatur sama polisi ya. Tapi anehnya di sini gitu loh, yang apa itu, yang paugah itu mereka mau diatur gitu ya, kayak misalnya gebrak ini segala macam ya kan. Tapi giliran ya keselamatan berkendara, mereka maunya hanya polisi, kita nggak berhak negor gitu. Malah galakan mereka, emang di sini kondisinya seperti itu teman-teman, di negara ini ya, bukan hal baru lagi ya, malah kayaknya ini udah membudidaya gitu. Padahal kan sikap kita kan bagus, sikap kita kan bagus, hanya sekedar mengingatkan ya, agar mematuhi peraturan lalu lintas, agar semuanya sama-sama selamat sampai tujuan ya kan. Ya ibarat kata kita yang udah benar-benar matuhi aja nih ya, kadang suka sering terjadi kecelakaan ya, apalagi yang tidak mematuhi gitu ya kan, apalagi sampai merugikan orang lain, itu kan nggak bagus
banget ya teman-teman. Nah tuh banyak di sini yang pada udah jalan raya, nah tuh tidak menggunakan helm karena mereka tahu di sini tuh tidak ada polisi kalau pagi, makanya mereka tidak menggunakan helm. Nah ini seperti ibu ini, nah tuh bulu matanya tuh lihat anti badai. Tuh, banyak yang seperti itu teman-teman. Nah ntar kalau misalnya kita ingetin, kita tegur, itu pasti galakan mereka, dan mereka pasti nanya lu siapa. Rata-rata kondisi pengendara kita ini di negara ini ya seperti itu kondisinya ya, karena emang udah membudidaya ya. Nah yang satu nih klakson udah jelas-jelas macet ya, klakson pengennya buru-buru gitu gitu. Ya itu pasti dia kesiangan itu alasannya ya. Kalau misalnya nggak mau kesiangan ya berangkat lebih pagi aja seperti itu. Cuman ya kelakuan di sini ya kayak gitulah di negara ini ya, udah membudidaya ya, bukan sekali dua kali malah udah membudidaya atau mendarah daging lah, tapi nggak semuanya ya, hanya segelintir oknum saja ya. Tapi biasanya ya itu kayak penyakit menular aja, pasti pada banyak yang ngikutin juga gitu ya kan. Tuh di sini juga ya itulah, anak di bawah umur ya sudah diperbolehkan ya menggunakan sepeda motor ya, padahal kan emosinya mereka kan itu masih labil ya. Ya mungkin karena orang tuanya ya pertama ya malas ribet ya antar jemput ya, makanya dikasih kendaraan sendiri ya. Padahal kan emosinya kan kalau misalnya berkendara itu kan harus stabil ya. Kalau yang saya tahu sih, kalau yang saya ini sih, kalau masa-masa kayak SMP SMA itu pasti emosinya itu masih labil itu, masih berubah-ubah ya. Kadang lihat apalagi yang cowok ya, kadang lihat orang ada yang ngebut dikit atau geber dikit ya terpacu emosinya ya, pengen ikut juga seperti itu. Karena yang saya rasain seperti itu sih. Dulu saya aja alhamdulillah ya, pada saat umur 17 dan udah punya SIM itu dikasih kendaraan roda dua ya. Ya dulu Supra Bapak lah disebutnya. Ya itu juga saya nggak lulus ujian sih berapa kali ya gitu. Tapi emang ya itu yang saya bilang, kondisi kondisi anak SMP SMA itu masih emosinya masih labil ya. Walaupun udah punya SIM ya tetap aja saya juga yang seperti itu yang saya bilang tadi dulu ya, ada yang geber-geber dikit emosi pengen nunjukin ya kan, makanya ikutan ngebut juga gitu. Apalagi yang ya itu yang belum punya SIM gitu. Di ya ini kita lewat di Gusti Ngurah Rai ya, pinggirannya ini masih ramai lancar ya teman-teman. Tuh, kalian bisa ngeliat sendiri ya, banyak yang tidak menggunakan helm ya. Nah, malah pengendaranya saja menggunakan helm. Mungkin ya mereka sayang sama dirinya sendiri ya, tidak yang dibonceng ya gitu. Cuman ya gitu
alasan pertama ya itu tidak mau menggunakan helm. Alasan pertama ya mereka pasti alasannya ya itu nggak mau ribet, itu pasti ya teman-teman ya. Yang kedua ya karena mereka menganggap tidak ada polisi, ya kan, itu pasti ya itulah yang tidak menggunakan helm itu di jalan raya pasti yang sering melewati jalan raya tersebut ya, karena mereka paham kapan ada polisi kapan enggak gitu. Tapi ya rata-rata ya emang kalau misalnya di sini Gusti Ngurah Rai itu jarang sekali ya kalau misalnya tiap pagi ada polisi ya. Kalau dulu mah banyak tiap pagi ya. Ya giliran di Tegar yang saya bilang tadi ya, padahal kan udah kejadian ya, ya waktu itu udah jelas ya, lawan arah itu ditabrak sama truk ya 7 ya, dan konten kreator ya itu padahal udah memberikan edukasi ya supaya tidak melawan arah ya, tapi kenyataannya tetap aja mereka hanya mau diatur sama polisi ya, mereka hanya takut sama polisi ya kan. Karena yang saya lihat pada saat mereka rame ya jawabannya ya begitu, lu polisi bukan ya kan, yang youtuber yang bentrok sama masa itu ya begitu jawabannya. Memang yang harus berhak menegur pengendara itu hanya polisi saja? Ya enggak lah, kan kita juga sama-sama pengguna jalan ya kan? Jadi pengguna jalan lain ya berhak juga menegur, karena ya kita sama-sama pengguna jalan gitu, bukan polisi saja yang wajib menegur. Ya kita sesama pengguna jalan wajib menegur apabila itu salah gitu. Cuma ya rata-rata yang ditegur ya ini yang salahnya ini pasti lebih galak gitu. Dari dulu seperti itu di negara ini ya, karena emang udah membudidaya yang saya bilang. Yang salah di sini malah yang lebih galak gitu. Padahal kita sudah mengingatkan, tapi malah galakan dia, malah pakai emosi gitu. Anehnya di situ ya itulah, lucu aja gitu di negara ini ya. Nah tuh bisa dilihat ya, inian juga ya kan, di zebra cross ya berhentinya ya, kan emang udah ada peraturan ya, tidak boleh di zebra cross ya, berhentinya ya di belakang garis zebra cross ya kalau pada saat lampu merah itu gitu teman-teman. Makanya di sini ya itulah, negara ini emang benar-benar ya lucu ya. Nah tuh teman-teman bisa lihat sendiri, nah ini contoh tuh lawan arah, banyak yang lawan arah alasannya ya lebih cepat gitu, males muter karena di sini lebih cepat ya, begitulah keadaannya ya. Itu kadang memang dari manusianya sendiri ya, kesadaran manusia itu sendiri ya yang ini kan. Tapi giliran ini dia pasti baru nyesel ya gitu, giliran kalau misalnya udah kejadian baru nyesel. Emang manusia di sini itu ya penyesalan ya, mohon maaf, penyesalan emang selalu datang belakangan ya. Kalau depan itu namanya rencana. Nah, itu. Nah ini juga nah rata-rata seperti itu sih. Kadang juga ya pengguna ojol juga ya kan, kadang juga kasihan juga ya, segelintir oknum juga kan kadang ada yang nggak mau menggunakan helm ya kan, giliran ditilang kabur itu
ya kan, ditilang kabur. Anehnya sih seperti itu. Padahal mah giliran ditilang penumpangnya nggak mau tanggung jawab gitu. Padahal mah drivernya udah ngasih helm ya, karena kan nggak mungkin driver nggak nawarin helm, karena pasti bawa dua helm itu ojek online itu, nggak mungkin. Pasti mau naik itu pasti tawarin, mbak helmnya mbak, ya kan? Semuanya kembali ya balik ke penumpang juga. Ya emang semuanya itu ya kesadaran masing-masing ya, dari waktu manusianya ya. Cuman ya emang rada susah sih buat oknum manusia ya itu sadar ya kan, karena mereka belum mengalaminya. Kalau udah mengalaminya pasti berbeda gitu. Nah, ini sekedar sharing aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalnya berkendara juga ya jangan lupa safety riding ya teman-teman, dan patuhi peraturan lalu lintas ya. Oke teman-teman, karena ya jangan sampai merugikan orang lain ya teman-teman, karena itu kecelakaan lalu lintas pasti rata-rata ya merugikan orang lain juga kalau misalnya disebabkan sama pelayan pengemudinya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani waktu berangkatnya ya teman-teman, menemani aktivitas saya berangkat ke tempat kerja ya. Macet lagi. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa bantuannya teman-teman untuk memberikan like, share, subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Dan yang lagi berkendara ya safety riding ya teman-teman, dalam perjalanan jangan lupa safety riding dan selalu patuhi peraturan tata tertib lalu lintas ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan like, share, subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya ya. Saya doakan semoga yang sudah memberikan like, share, subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin, dan dipanjangkan umurnya, amin. Nah teman-teman, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.